Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dari studio Gereja Masihat Hari ke-7 Daerah Konferensi Minahasa. Dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya, kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat. Pelajaran yang terakhir di tahun 2024, triwulan yang keempat, dengan topik penutupan mengenal Yesus dan firman-Nya. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kami akan belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat. Kebutuhan kami yang utama, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar firman yang kami pelajari, kami boleh mengerti, kami boleh memahami dengan benar, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita belajar pelajaran sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Saudara-saudara, ayat hafalan pada pelajaran yang terakhir ini, pelajaran yang ke-13, terdapat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 39. Bunyi ayatnya berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku." Saudara-saudara, kita akan mempelajari rangkuman pelajaran sekolah Sabat. Kita akan melihat di terakhir pelajaran sekolah Sabat ini memberikan penjelasan tentang penutupan mengenal Yesus dan firman-Nya. Pada kesimpulan atau penutupan Injil Yohanes, Kristus berusaha untuk menanamkan ajaran-ajaran kerajaan rohaninya, kematiannya yang berkemenangan, dan kebangkitannya yang pasti di dalam hati para pengikutnya serta dalam pikiran mereka. Saudara-saudara, namun murid-muridnya bahkan sampai akhir tampaknya tidak memasukkan nilai kebenaran dari apa yang dia katakan. Tidak peduli berapa kali dia mencoba menjelaskan kebenaran ini kepada mereka dan menuntun mereka untuk percaya. Mereka merasa cukup sulit, ya. Mereka merasa cukup sulit untuk memprosesnya. Tetapi kita pun jangan sampai salah persepsi dan menjadi terlalu berpikir negatif terhadap murid-murid. Bukankah ini masalah seperti itu banyak juga terjadi di kalangan orang Kristen saat ini? Kita mendengar firman Kristus dan mempelajarinya, tetapi apakah itu benar-benar menjadi bagian integral dari kehidupan kita? Apakah itu tinggal di kepala kita tanpa mencapai hati kita? Adalah sulit dipercaya, tetapi benar bahwa Petrus dan murid-muridnya, ya saudara-saudara, dikatakan dalam penjelasan ini, di mana selama pelayanannya di bumi, Kristus akan memulihkan kerajaan lahiriah bagi Israel dengan mengalahkan kekuatan Romawi. Setelah kebangkitan, harapan kedua murid itu hancur sewaktu mereka melakukan perjalanan ke Emmaus. Dan ketika Yesus atau yang tidak dikenali oleh mereka sebagai juru selamat bergabung dengan mereka, dia menjelaskan kepada mereka nubuatan-nubuatan mengenai dirinya. Nah, selain itu saudara-saudara, kenyataan akan kebangkitan dan tak lama kemudian pencurahan Roh Kudus membantu mengaktualisasikan apa yang telah diajarkan kepada 12 murid selama ini. Akhirnya itu menjadi begitu nyata bagi para murid sehingga mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi Injil. Tampaknya dalam beberapa pekan terakhir bersama Tuhan yang telah bangkit, para murid akhirnya belajar dan percaya lebih banyak tentang apa yang Yesus coba katakan kepada mereka.
Dia panjang sabar dengan mereka sampai akhir. Dan dia bersedia untuk bersabar dengan kita hari ini. Apakah yang akan kita lakukan tanpa kesabarannya? Semoga pemikiran ini menolong, mengalami kita untuk menjadi lebih setia dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, beberapa pelajaran yang sangat penting dari bagian ke bagian. Tentunya di sana ada pertemuan di Galilea. Dalam pelajaran ini juga penjelasan ini mengatakan bahwa bahkan setelah Tuhan yang telah bangkit menampakkan diri 3 kali kepada para murid atas saran Petrus, mereka kembali memancing. Mereka bekerja sepanjang malam tetapi tidak menunjukkan apapun untuk upaya mereka. Nah, kisah ini memberitahu kita bahwa Kristus bangkit adalah pribadi yang nyata. Sama seperti dia sebelum kematiannya. Selain itu, dalam menyiapkan makanan, Yesus menunjukkan bahwa dia peduli dengan kebutuhan murid-muridnya yang lelah dan lapar. Dalam penjelasan ini juga dikatakan tepat setelah kebangkitannya, Yesus secara khusus menyebut nama Petrus. Dan sekarang dia memilihnya lagi dan mengajukan 3 pertanyaan mengenai topik yang paling penting, yaitu mengasihi dia. Saudara-saudara, kita lihat juga dalam pelajaran ini bagaimana tetap memandang kepada Yesus. Adalah dapat dibenarkan untuk mengatakan bahwa tampaknya ada semacam persaingan yang terjadi antara 2 murid Kristus yang terkemuka. Siapa mereka? Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus berjalan bersama Kristus, Yohanes berada di dekatnya. Hal itu rupanya membuat Petrus penasaran. Jika Petrus menderita, bukankah Yohanes juga menderita? Sederhananya, apa yang Yesus coba sampaikan kepada Petrus adalah bahwa prioritas mengikut dia tidak bergantung pada orang lain yang melakukan atau pada keadaan-keadaan apapun yang mungkin timbul atau terjadi. Saudara-saudara, pelajaran yang berikut juga dalam pelajaran ini dikatakan terang dan kegelapan. Apa yang dimaksud dengan poin ini? Ada beberapa orang yang bertekad untuk berpegang pada pendapat mereka yang salah. Tidak peduli berapa banyak bukti yang mereka lihat. Sebaliknya, mereka juga cenderung berkumpul di sekeliling mereka, hanya mereka yang setuju dengan mereka, sehingga berfungsi untuk memperkuat kesalahan mereka sendiri. Demikian halnya dengan para pemimpin agama. Mereka begitu dibutakan oleh sikap egois dan prasangka mereka sendiri sehingga mereka membenci. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dalam pelajaran pekan ini, kita juga mempertimbangkan kisah tentang seorang bangsawan Yahudi terkemuka yang adalah seorang perwira penting dalam pelayanan Raja Herodes. Meskipun Yesus tahu motif orang itu, dia tidak hanya ingin menyembuhkan putranya, tetapi juga untuk membangkitkan iman yang tulus bagi orang itu dan untuk membawa keselamatan bagi seluruh keluarga. Saudara-saudara, kita lihat dalam poin selanjutnya, tinggal di dalam Yesus. Apa yang dimaksud? Ketika Yesus ditinggikan dari bumi, Yohanes 12 ayat 32, dia menarik banyak orang kepadanya dan dia masih menarik banyak orang hari ini. Saudara-saudara, untuk menyoroti pentingnya tinggal di dalam dia, Yesus menyebutkannya 7 kali hanya dalam 4 ayat yang ditemukan dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Tanpa tinggal di dalam Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, luar biasa pelajaran Sekolah Sabat ini, pelajaran yang terakhir. Rangkuman pelajaran yang ke-13 dengan judul Penutupan Mengenal Yesus dan Firman-Nya. Kita akan belajar lebih dalam di setiap UKSS pada hari Sabat. Kita akan tutup pelajaran Sekolah Sabat, rangkuman pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah mempelajari
pelajaran yang terakhir, pelajaran yang ke-13 di triwulan yang keempat tahun 2024. Biarlah pelajaran ini boleh memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi kami. Bahkan akan menuntun kami memiliki iman yang teguh, bersandar kepada Tuhan, dan kami selalu setia kepada Tuhan. Bahkan kami juga membagikan keselamatan ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.